BEM UI itu sudah memulai ketika kita mengawal isu, maka kita akan memastikan ada kajian. Kenapa kajian itu diperlukan? Tadi untuk memastikan bahwa pengawalan isu kita ini tepat sasaran, objektif, dan tidak diintervensi dari pihak manapun. Gitu. Maka dalam forum ini juga saya ingin menjelaskan bahwa BEM UI itu independen. Dalam penyikapannya kita selalu didasarkan oleh kajian dan lain sebagainya. Ketika dikaitkan dengan ke-HMI-an saya, maka saya sampaikan bahwa HMI tidak mengintervensi penyikapan daripada BEM UI gitu. HMI tidak mengintervensi penyikapan BEM UI. Karena di HMI pun kita mengenal sama-sama ada yang namanya independensi etis dan independensi organisatoris. Artinya itu adalah dua hal yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ismail Arif dari Forum News Network. Sejak Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menerbitkan sebuah meme bahwa Presiden Jokowi the King of Lip Service, Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Leon Alvinda Putra banyak mendapat sorotan. Salah satunya dikaitkan dengan posisinya bahwa dia pernah menjadi Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ada yang coba mengkait-kaitkan bahwa apa yang dilakukan oleh Leon ini sebagai agenda dari HMI. Jadi dengan begitu ini adalah sebuah agenda politik. Salah satunya yang mencoba mengkaitkan ini adalah dosen komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando. Benarkah tudingan semacam itu? Dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, yang ini difasilitasi oleh Kang Sujana Sulaiman. Kang Sujana Sulaiman ini adalah mantan Sekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam tahun 1988 sampai 1990. Dalam forum itu Leon secara tegas membantah bahwa HMI campur tangan dalam kebijakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kita ikuti penjelasan dari Leon Alvinda Putra berikut ini. Nah, kita coba kaitkan dengan postingan King of Lip Service. Saya sedikit bercerita, jadi kalau di BEM UI itu kita punya 17 biro, departemen, dan tim gitu. Kita punya 17 biro, departemen, dan tim, di mana 2 diantaranya adalah Departemen Aksi dan Propaganda serta Departemen Kajian Strategis. Nah, dalam Departemen Kajian Strategis ini, nanti kita akan mengkaji, mempelajari, dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang menurut kita penting dan perlu untuk kemudian dikawal agar bisa diselesaikan. Beberapa diantaranya misalnya terkait revisi UU ITE, kemudian upaya pelemahan KPK, kemudian represivitas aparat, kemudian juga terkait dengan Omnibus Law, kemudian kebijakan-kebijakan lain yang juga tidak pro terhadap lingkungan. Nah, dari kajian tersebut, selanjutnya akan dilanjutkan pengawalannya oleh Departemen Aksi dan Propaganda, yaitu Akprop BEM UI gitu. Nah, kami melihat sebenarnya permasalahan mahasiswa itu perlu hadir dalam pengawalan permasalahan-permasalahan tersebut, karena tadi pertama, gerakan mahasiswa selama ini adalah gerakan moral yang kemudian ikut berusaha menyuarakan apa yang masyarakat Indonesia ingin suarakan namun belum didengar oleh pemerintahan. Yang kedua adalah ketika kita nanti kemudian melanjutkan garis kepemimpinan, maka kita sudah pernah belajar kebijakan-kebijakan apa yang seharusnya kita hindari yang dapat menyengsarakan masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, kalau kita lihat kebijakan-kebijakan tersebut, kemudian ini saya sedikit cerita terkait postingan lip of service juga. Kemudian kita melihat sebenarnya banyak sekali perkataan-perkataan Pak Jokowi sebagai presiden yang semacam memberikan angin segar bagi permasalahan-permasalahan negara gitu. Jadi misalnya terkait revisi UU ITE, ya Pak Jokowi berpidato jika UU ITE dirasa tidak memberikan keadilan maka saya akan meminta DPR untuk bersama-sama revisi. Namun beberapa hari kemudian justru di pernyataan tersebutlah yang direvisi oleh salah satu menteri beliau, di mana yang dikeluarkan adalah pedoman interpretasi. Adapun saat ini sudah ada wacana untuk revisi terbatas
Namun justru dalam revisi terbatas itu juga ditambah wacana untuk menambahkan pasal-pasal multitafsir yang baru, yaitu pasal 45C, di mana dalam pasal 45C terdapat beberapa pasal yang tidak ada batasan yang jelas dan definisi yang jelas. Kemudian bisa menambah pasal multitafsir itu sendiri. Lanjut kita lihat di KPK. Kita ingat betul tanggal 17 Mei Pak Jokowi menyampaikan pidato yang saya kutip salah satunya berisikan bahwa beliau menyampaikan hasil TWK seharusnya tidak serta-merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK. Kemudian beliau menyatakan dukungannya terhadap pendapat MK bahwa pengalih statusan pegawai KPK menjadi ASN seharusnya tidak merugikan hak pegawai KPK itu sendiri. Namun pada tanggal 25 Mei, 8 hari kemudian, salah satu pimpinan KPK justru menyampaikan bahwa 51 pegawai KPK akan diberhentikan atau tidak bisa dibina karena hasil TWK menunjukkan merah gitu. Artinya ada kontradiksi di situ. Kemudian represivitas aparat. Ini banyak sekali ketika Pak Jokowi menyampaikan bahwa beliau rindu di demo. Namun ketika di demo akhirnya justru kita mendapat represivitas dari kepolisian. Misalnya ketika demo Omnibus Law, Kontras mendapat 1.500 aduan terkait pelanggaran kekerasan. Kemudian ini yang terbaru dan saya ikut merasakan tanggal 1 Mei kemarin hari buruh 168 mahasiswa diantaranya 28 mahasiswa UI termasuk saya itu diseret, dipukul, ditarik dan dibawa ke Polda Metro Jaya ketika melakukan aksi hari buruh dengan alasan itu adalah hari buruh dan mahasiswa atau pelajar seharusnya tidak mengikuti aksi tersebut. Nah, ini kan sesuatu yang kemudian juga menjadi kontradiksi sejak kapan mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti aksi hari buruh misalnya. Selanjutnya tanggal 3 Mei ini juga terjadi lagi di mana 9 orang ketika mengikuti aksi di Kemendikbud memperingati Hari Pendidikan Nasional itu ditangkap dan dijadikan tersangka sampai sekarang. Salah satunya adalah kader HMI yang menjadi Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sampai sekarang masih tersangka dan diharuskan wajib lapor. Bahkan ditangkap ketika perjalanan pulang dari aksi. Jadi sudah sampai depan GBK, sudah jalan dari Kemendikbud dan ditarik, ditangkap. Nah, itu adalah kontradiksi. Nah, peran atau mahasiswa kemudian hadir di sini untuk bersama-sama mengingatkan pemerintah, bersama-sama kemudian memunculkan diskursus ke masyarakat bahwa ini ada masalah, ini ada permasalahan yang harus diatasi, ini ada permasalahan yang harus diselesaikan. Dan kami juga melihat bahwa ternyata sebenarnya Pak Jokowi sudah memahami itu adalah masalah. Kenapa? Karena beliau pernah menyampaikan, karena beliau pernah berpidato bahwa beliau akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Tadi revisi UTE, kemudian juga terkait dengan KPK, kemudian kalau kita geser ke lingkungan, pada awal tahun 2021 dalam KTT Climate Adaptation Summit, Pak Jokowi dalam pidatonya menyerukan negara-negara untuk melakukan langkah-langkah luar biasa mengatasi perubahan iklim. Artinya beliau sudah paham perubahan iklim ini menjadi masalah. Namun justru kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, misalnya bersama-sama menerbitkan Undang-Undang Minerba, kemudian bersama-sama mengeluarkan Omnibus Law Cipta Kerja. Artinya ini tidak sesuai dengan pidato Pak Presiden yang menyampaikan langkah-langkah luar biasa. Nah, dari situ teman-teman BEM UI itu hadir untuk bersama-sama mengingatkan, memunculkan diskursus ke publik bahwa ini ada masalah. Pak Presiden pernah menyampaikan akan menyelesaikan atau memperkuat misalnya KPK dan lain sebagainya dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada, tapi ternyata kebijakannya nggak sesuai. Maka kita harus mengingatkan sebagai generasi muda dan lain sebagainya. Itu yang kemudian hadir di The King of the Service. Dan ternyata hal tersebut kemudian divalidasi oleh BEM-BEM lain. Muncullah kemudian BEM-BEM lain yang juga sama mengkritik. Misalnya IPB hadir, mengkritik leave of service di bidang lingkungan. Kemudian BEM UMY hadir. Di sini nanti juga mungkin teman-teman dari USU juga sempat mengeluarkan pernyataan. Jadi teman-teman dari USU, dari UIN, mungkin dari UB, dari UNHAS juga bisa menjelaskan bagaimana bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh BEM UI divalidasi oleh berbagai elemen dan itu menjadi masalah gitu. Nah, itu yang coba saya tampilkan di sini. Dan ketika kita berbicara dengan masa depan, maka BEM UI itu sudah memulai ketika kita mengawal isu, maka kita akan memastikan ada kajian. Kenapa kajian itu diperlukan tadi untuk memastikan bahwa pengawalan isu kita ini tepat sasaran, objektif dan tidak diintervensi dari pihak manapun. Gitu. Maka dalam forum ini juga saya ingin menjelaskan bahwa
BEM UI itu independen dalam penyikapannya. Kita selalu didasarkan oleh kajian dan lain sebagainya. Ketika dikaitkan dengan ke-HMI-an saya, maka saya sampaikan bahwa HMI tidak mengintervensi penyikapan daripada BEM UI gitu. HMI tidak mengintervensi penyikapan BEM UI, karena di HMI pun kita mengenal sama-sama ada yang namanya independensi etis dan independensi organisatoris. Artinya itu adalah dua hal yang berbeda antara sikap misalnya PBHMI dengan BEM UI gitu. Walaupun saya masih menunggu sebenarnya bagaimana sikap PBHMI terhadap kritikan lip service kepada Pak Jokowi. Nah, mungkin nanti Bang Rehan selaku Ketum PB bisa menjelaskan apakah gitu Ketum PB mendukung substansi-substansi kritikan yang dilemparkan oleh BEM UI gitu. Namun juga bukan berarti gitu gerakan mahasiswa hanya kemudian mengawal isu-isu sosial politik. Nah, tadi balik lagi di BEM UI ada 17 biro dan departemen. Nah, dalam biro dan departemen itu kita juga melakukan banyak hal. Misalnya ada Departemen Sosial Masyarakat. Di BEM UI, Departemen Sosial Masyarakat ini ikut membantu gitu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Misalnya kita adakan bakti sosial, kemudian juga kita adakan gerakan UI Mengajar. Jadi nanti mahasiswa UI akan hadir ke daerah dan kemudian mengajar siswa SD yang ada di satu daerah yang cukup terpencil atau kemudian terpelosok lah gitu. Ada juga kita berikan penyuluhan atau kemudian paparan pencerdasan terkait dengan isu COVID-19. Itu juga kita lakukan untuk mempersiapkan mahasiswa yang nanti bisa peka terhadap kondisi masyarakat sekitarnya gitu. Terus juga di bidang minat bakat juga BEM UI juga memiliki Departemen Seni Budaya, punya Departemen Olahraga, yang di situ kita menyelenggarakan acara-acara yang bisa mewadahi minat bakat teman-teman mahasiswa dalam menyalurkan kreativitasnya gitu di bidang seni budaya, olahraga dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang coba kita bawa gitu, yang juga coba kita kedepankan agar mahasiswa terutama di UI ya itu bisa mempersiapkan masa depannya sebaik mungkin sesuai dengan keinginan dan bakat yang dimiliki masing-masing. Itu. Nah, balik lagi sebenarnya juga dalam bidang sosial politik, mungkin saya sedikit menceritakan lip of service yang lumayan ramai. Jadi nanti kalau untuk diskusi-diskusi juga akan dilanjutkan sama salah satu pengurus BEM UI. Balik ke lip of service gitu. Artinya begini, Pak Jokowi juga sempat merespon gitu bahwa kritikan-kritikan itu adalah hal yang perlu. Kritikan-kritikan itu dibutuhkan. Dan saya berterima kasih atas respon beliau. Walaupun sebenarnya kami dari BEM UI berharap beliau bisa menjawab substansi daripada kritikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga sebenarnya kami kurang sepakat kalau kritikan lip of service ini disamakan dengan serangan personal seperti kelemar-kelemar, pelongo-pelongo dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kritik lip of service ini adalah kritik antara pernyataan beliau sebagai presiden yang tidak sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan, bukan serangan personal seperti kelemar-kelemar dan pelongo-pelongo. Nah, ini sebenarnya juga menjadi penting bagi teman-teman mahasiswa juga memahami bahwa kritik itu ya sah-sah saja gitu. Dan ketika misalnya ada dua pihak yang berpandangan berbeda, misalnya ada yang kontra dengan kritik BEM UI, maka saya mewajarkan, silakan. Saya nggak akan memaksakan semua orang harus sepakat dengan kritik atau cara yang dilakukan oleh BEM UI. Sah-sah saja. Kalau ada yang merasakan itu adalah nggak sepakat dengan substansi, silakan. Namun memang saya mengajak juga sebenarnya mahasiswa terutama untuk bersama-sama membiasakan diri itu beradu argumen yang substantif gitu. Jadi saya juga melihat ada fenomena ya, salah satu komisaris BUMN luar biasa mendedikan waktunya mencari postingan di Facebook saya yang 8 tahun lalu gitu. Mencari postingan Facebook 8 tahun lalu ketika saya masih kelas 2 SMP, saya ke Istana Negara bertemu almarhum Ibu Ani karena saya habis menang juara lomba di tingkat provinsi, juara karya tulis.
dan dikukuhkan jadi duta sanitasi di Jakarta, namun postingan Facebook tersebut seolah-olah menggambarkan bahwa sikap BEM UI hari ini kemarin itu dipengaruhi oleh kedatangan saya ke istana 8 tahun lalu gitu. Nah, itu menurut saya juga bagi kita mahasiswa mungkin bisa hal-hal tersebut bisa dihindari ya. Jadi jangan kemudian ketika kita berbeda pendapat, yang kita cari justru hal-hal yang bisa membunuh karakter. Yang kita cari justru hal-hal yang kurang relevan, yang seolah-olah dengan label tersebut bisa menjatuhkan argumen daripada pihak yang tidak sepandangan dengan kita. Misalnya dengan label antek A, antek kadrun lah, antek demokrat lah, antek FPI lah, antek apapun, seolah-olah kemudian sikap argumen yang di substansi yang diberikan itu berbeda gitu. Dan itu saya rasa saya bisa menjawab tuduhan-tuduhan tersebut adalah tidak benar juga gitu. Itu sebenarnya yang kemudian ingin saya sampaikan. Intinya kita balik lagi dengan postingan leave of service. Saya merasa gerakan mahasiswa saat ini kemudian perlu kita sama-sama perkuat. Kita perlu sama-sama merangkul simpul ya satu sama lain. Apalagi saat ini pandemi dan kita bisa menggeser atau kemudian merubah sedikit gerakan menjadi hybrid dengan digital juga gitu. Kita manfaatkan kemajuan sosial media, kemajuan teknologi. Selanjutnya tadi kenapa kita harus bersama-sama selain daripada menyalurkan minat bakat sesuai kesukaan masing-masing, tapi kita juga perlu mengawal kebijakan-kebijakan yang akan berpengaruh bagi masyarakat, karena inilah yang akan memupuk nilai-nilai kritis, yang akan memupuk nilai-nilai berpihak pada keadilan, yang akan memupuk nilai-nilai pada kebenaran, dan ini akan menjadi bekal yang luar biasa ketika kita nanti menjadi pemimpin bangsa dalam beberapa tahun ke depan. Penjelasan dari Leon Alvinda Putra ini setidaknya bisa membuat jelas dulu persoalannya, bahwa ini betul-betul merupakan murni kajian dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, yang di dalamnya pengurusnya itu juga bermacam-macam. Jadi kalau kemudian ada yang mencoba mengkait-kaitkan dengan agenda kepentingan politik HMI, ini merupakan upaya untuk mendowngrade aksi-aksi mahasiswa, terutama yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.